Ya, visual yang Anda saksikan ini adalah visual terkini dari ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sudah tampak di layar kaca Anda. Salah satu ahli yang akan memberikan keterangannya adalah mantan Kabar Eskrim Susno Duaji, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Sepertinya nanti juga memang akan digali seputar pengetahuannya tentang penyelidikan dan penyidikan, mungkin begitu ya, Prof ya? Karena bisa didasarkan pengetahuan, didasarkan pengalaman. Dan kompetensi Pak Susno, saya kira lebih pada fokus itu. Sebagai mantan Kabar Eskrim. Mungkin akan ditanyakan tentang prosedur penyelidikan, prosedur penyidikan, prosedur penangkapan, penahanan. Menurut Perkap tentang manajemen penyidikan itu seharusnya bagaimana? Seharusnya bagaimana? Terus kemudian faktanya bagaimana? Nah itulah masalah kan. Antara seharusnya dan sebenarnya terjadi kesenjangan, itulah masalah. Nah kemudian persoalan yang menarik adalah sejauh mana kemudian hakim mempertimbangkan tentang urgensi dari soal pengungkapan penyidikan ini. Karena seandainya terjadi cacat prosedur, terjadi cacat kewenangan dalam proses penyidikan tadi itu, mestinya kan di mekanisme pra-peradilan. Peradilan yang memeriksa tentang soal kebenaran dari suatu prosedur. Tetapi ya tentunya hakim tidak menolak ya ahli yang dihadirkan oleh para pihak, termasuk pemohon. Cuman persoalannya adalah hakim yang memiliki otoritas untuk menilai apakah relevan dengan perkara yang disidangkan atau tidak. Dan kalau kita coba cermati ya, kehadiran ahli ini memang sejauh ini cukup efektif ya membantu proses hukum, termasuk di penyidikan ataupun dalam persidangan. Kalau kita cek misalnya bahwa setiap persidangan seringkali menggunakan ahli. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah bahwa ahli itu boleh berpendapat, di mana pendapatnya tidak boleh dibantah, karena pendapatnya tadi itu, sehingga adalah tidak lazim misalnya terjadi debat ya antara penasihat hukum dengan ahli, antara jaksa dengan ahli, karena mereka masing-masing pendapat yang sebenarnya dihormati. Mungkin saja memiliki urgensi kalau mempertanyakan tentang pendapat ahli itu, sekiranya apa yang disampaikan itu tidak memiliki dasar hukum, tidak memiliki dasar teori. Dan dasar hukum, dasar teori tadi itu harus kemudian terjadi misalnya konfrontasi, maka kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat. Seringkali kita muncul sebuah stigma, sebuah opini, sebuah pandangan ya yang seolah-olah ketika 10 sarjana hukum berkumpul bisa 15 pendapat hukum yang muncul karena masing-masing punya pendapat, bahkan pendapatnya lebih. Saya kira itu mestinya tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan aspek kepastian hukum. Itu tidak bisa terjadi kalau seandainya clear tadi apa yang disampaikan Pak Susno, sumber kebenarannya. Bukan melakukan pembenaran dengan mengajukan dirinya sebagai sumber kebenaran. Yang itu akhirnya secara subjektif. Mestinya tadi itu tidak boleh terjadi. Bahwa kemudian bagaimana seorang ahli, termasuk seorang saksi, itu mengungkapkan apa adanya. Bukan ada apanya, ataupun apa-apa ada. Nah itu yang jadi masalah. Maka apa adanya harus sesuai dengan fakta, sesuai dengan teori. Kalau ada apa-apanya, ada kepentingan-kepentingan di balik itu. Nah kalau ada apa ada semuanya, itu yang jadi masalah juga. Jadi harapannya adalah ahli, saksi mengungkapkan fakta yang sebenarnya, mengungkapkan teori yang sebenarnya, mengungkapkan ilmu yang sebenarnya, dan kepentingannya sama yang disampaikan Pak Susno tadi, mencari kebenaran. Supaya ada keadilan. Karena keadilan tadi harus bersumber dari kebenaran, dan keadilan tadi untuk siapa? Untuk korban, untuk keluarga korban, untuk terpidana, mantan terpidana, tetapi bahwa harus tetap menghormati prosedur yang ada. Menggunakan cara yang benar. Itulah yang kemudian cara mengungkapkan sebuah kebenaran. Karena adalah menjadi tidak adil, ada orang meninggal, itu kemudian tidak ada yang diminta pertanggungjawaban. Menjadi lebih tidak adil lagi, orang yang tidak salah kemudian dihukum. Itu. Baik. Tampaknya 3 hakim yang memimpin sidang pagi hari ini sudah masuk. Ada Hakim Rizka Yunia sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahmaesti dan Justisia Permatasari yang akan memimpin jalannya sidang PK Saka Tatal.